buat kita semua. Salam dari kami, pengurus komunitas Modbus Community Indonesia, dan sekaligus bersama panitia di siang hari ini di acara Prasilanas ketiga di Jakarta bulan Juni 2002 mendatang. Bapak-bapak yang menyempatkan hadir pada siang hari ini di event Prasilanas 3, di mana topik kita pada siang hari ini akan mengetengahkan dari dua perusahaan sebenarnya yang jadi sponsorship di kegiatan Silanas, dan ini bagian dari rangkaian kegiatan Silanas, yakni Prasilanas, di mana siang ini ada satu produk dari PT Saitek yang akan kita share ke bapak-bapak maupun para hadirin. Ada satu produk yang cukup banyak digunakan, yakni water flow meter, di mana nanti water flow meter ini akan diintegrasikan ke dalam satu sistem yang disebut dengan building automation system. Dan sistem ini sendiri itu juga dihadirkan oleh salah satu perusahaan sponsorship untuk kegiatan Silanas ini, yakni dari PT PMM. Mohon maaf, saya agak lupa kepanjangannya. Nah, ini kedua perusahaan tersebut ini akan diwakilkan oleh Pak Ketua Panitia, yakni Pak Dewi Yunto. Nah, hari ini akan disampaikan materinya dan kita akan menyimak dengan baik. Semoga nanti materi dari gambaran produk yang kemudian nanti terintegrasi ke dalam satu sistem bus ini akan memberi pencerahan untuk kita semua, dan kelanjutan yang lebih detail lagi akan kita sajikan di saat event Silanas 3 Jakarta Juni mendatang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Pak Ketupat untuk bisa menyajikan materi yang sangat menarik di siang hari ini. Jadi buat bapak-bapak yang Muslim tengah melaksanakan ibadah, kita beribadah sambil belajar di siang hari ini. Dan mungkin yang lagi menikmati libur, sambil berlibur kita juga ikut belajar. Baik, untuk mempersingkat, saya langsung saja ke Pak Ketupat untuk menyajikan materinya. Dengan waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Sekretaris dan Bapak Ketua, serta teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, juga mungkin teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa juga. Nah, hari ini kita akan mencoba mengintegrasikan water flow meter atau water meter, banyak biasanya manggil water flow meter, untuk ke building automation system. Pak Ketua, aku boleh share screen, Pak Ketua? Langsung aja, sebagai host juga. Dibuka ya? Siap, terima kasih. Udah keluar belum, Pak Ketua? Oke, sudah keluar. Saya nggak bisa monitoring sih. Itu keluarnya yang ini ya, Pak Ketua? Layar pertama. Yang apa? Yang ini ya, ada pointer saya ya, benar nggak? Iya. Yang itu, yang layar pertama, yang di laptop itu kan jadi dua layar ya kayaknya ya. Oh iya benar, Pak Ketua. Sabar, Pak Ketua. Saya geser dulu. Karena saya pakai dua ini soalnya, dua cam. Saya share begini aja dulu ya, karena keluarnya cuma satu doang ya.
Oh itu langsung aja itu double layer aja, bukan bukan double layer, apa namanya? Udah boleh nih slide show, udah bagus. Duplikat. Enggak, ini soalnya satunya buat ini, buat apa? Buat broadcastnya. Satunya gue hidupin buat broadcast. Oh gitu, oke silakan. Iya. Oke, bentar Pak Ketua. Sabar Pak Ketua ya. Gini aja dulu Pak ya, Pak Ketua. Mungkin udah jelas ya. Oke, integrasi building automation system ke water meter SciTech. Nah, di sini tadi Pak Adrin menginformasikan bahwa PMM itu adalah sebuah perusahaan atau sistem integrator dari Schneider sendiri. Itu PMM itu panjangnya Pratama Motivasi Mandiri. Itu bergerak di bidang building automation system untuk mengintegrasikan ke beberapa device. Contohnya yang sekarang itu water flow meter, tapi enggak cuma ke water flow meter aja, mungkin ke AC bisa, HVAC, sistem pendingin chiller, HVAC tadi, terus genset, lighting control dan lain-lain. Cuman hari ini kita lebih ke water meternya. Nah, mungkin bisa dilihat kali ya network diagramnya ya. Jadi water meter yang dipakai ini menggunakan water meter mechanical yang dirubah ke Modbus. Ada lagi yang tipe ultrasonic, atau satunya lagi itu ada juga tipe yang magnetic, elektromagnetik. Nah, di water meter ini menggunakan RS485 dengan Modbus protokol. Terus jika lebih dari satu, kita menggunakan sistemnya DC chain atau looping. Nah, mungkin bisa lihat ya reelnya, coba saya buka. Nah, saya besarin ya. Nah, ini reelnya ya. Mungkin jelas kali ya, jelas kan posisi reelnya. Belum tampil. Enggak tampil di itu layar kameranya Pak Adrin. Bukan share screen-nya. Di akun yang satu ya. Di kamera yang satu. Bapak-bapak bisa menyimak di kamera yang satu ya ini. Yang nama akunnya Dwi Yunto juga. Ini ya? Iya. Ya, oke. Baik. Aku udah stop screen. Nah, mungkin ini reelnya, reel unitnya. Coba kamera yang saya gerakin. Ini menggunakan flank 2 inci. Karena kondisinya ini saya sedang di rumah, jadi nggak punya pipa 2 inci. Kalau di industrial ini kan menggunakan sistem flank. Cuman karena posisi saya lagi di rumah, nah ini flanknya temennya kan. Tuh, di input dan output. Nah, di sini juga sebenarnya ada beberapa tipe juga yang menggunakan drat, ada yang menggunakan drat. Ini menggunakan flank, drat. Nah, flanknya juga ada beberapa tipe tergantung permintaan, ada yang menggunakan ANSI, menggunakan JIS. Kalau yang ini tipenya mechanical. Tipe mechanical yang dirubah menjadi Modbus. Ini tipe mechanical yang dirubah menjadi Modbus. Nah, terus ada lagi yang tipe ultrasonic. Saya punya contohnya yang tipe ultrasonic. Tapi ini hanya modul ya. Nggak ada sensornya karena sensornya terpasang. Nah, mungkin bisa lihat kali ya. Nah, ini tipe yang ultrasonic. Cuman ini hanya modulnya saja. Karena unitnya ada di ini. Ini tipe ultrasonic. Itu masangnya di mana itu? Ini sebenarnya di sini, Pak Ketua. Di sini masangnya. Sama. Cuman posisinya kalau yang ini, yang saya tampilin yang biru ini di mechanical. Kalau ini ultrasonic. Itu aja perbedaannya. Oh, gitu. Kalau mechanical itu sama seperti meteran PDAM kita sekarang. Menggunakan impeller.
atau apa ya bahasa kitiran ya kata orang ya, menggunakan kipas. Nah, ini yang kalau yang ultrasonik menggunakan sistem ultrasonik, sistem kirim datanya atau terima flow-nya berapa. Ada juga yang tipe elektromagnetik, cuman saya nggak punya yang elektromagnetik contohnya. Kalau yang elektromagnetik dia pakai sistem elektromagnetik, jadi dia kirim elektromagnetik untuk nentuin berapa flow-nya. Hari ini langsung dicoba ini. Rencananya dicoba, berhubung ada Pak Kuat tuh yang dari Saitek-nya. Waduh. Nggak langsung dialiri air atau gimana itu nanti? Rencananya sih saya main tiup aja Pak, karena main tiup. Saya coba tiup aja nanti. Ini ya, coba saya tiup ya. Hati-hati ya, batal puasanya. Oh iya Pak. Asal jangan ditelan airnya Pak. Tuh, bentar kan? Iya. Nah, sebenarnya harusnya pakai air, cuman posisinya kita nggak di industri, jadi nggak punya pipa 2 inci. Kalau di industri kan enak punya pipa 2 inci. Iya. Pak Kuat, monitor Ya. Pak Kuat. Pak Kuat Rianto monitor. Oh Pak Kuat. Bukan Fuad, Kuat. Wah, ini namanya sama ini. Kuat sama Fuad, hampir dengernya sama. Iya, soalnya ini belum ini ya, belum dapat. Nah, terus saya share screen lagi. Nah, itu akan diintegrasikan oleh automation system atau building automation system. Nah, building automation system ini sendiri, saya langsung ke realnya. Building automation system ini sendiri itu brandnya Schneider. Nah, di sini selain dia sebagai pengkonversi, dia juga punya I/O modulnya, input outputnya. Ini automation system sendiri, mungkin kelihatan ya. Itu support protokol apa saja itu yang punya Schneider itu? Di sini kita support protokolnya Modbus, Backnet, Lonewalk, SNMP, hampir semua protokol support. Kalau protokol yang biasanya yang kayak Canvas dia nggak ada. Ada yang sendiri. Apa deh? DNP3? DNP3 belum support. Belum ya. Belum support. Biasanya pakai Canvas atau DNP3. Kalau nggak salah yang Schneider DNP3 C621, C261 atau berapa itu ya? Iya, itu biasanya itu apa I/O modul. Iya. Sorry, Lemon I/O versi. Nah, ini kan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu ada ada power supply-nya dan ini automation server-nya. Dia beda sendiri. Nah, nanti di sini bisa ekspansi lagi dengan modul. Ada modul-modulnya, digital input, digital output. Modular berarti ya? Sebenarnya modular. Coba saya cari contoh digital output saya ya. Nah, ini salah satu contoh nih. Ini salah satu contoh. Kelihatan ya kamera ya. Ini analog output sama universal input. Jadi di dalam satu modul ini punya dua. Jadi punya dua analog yang berbeda. Satunya universal, satunya analog output. Nah, universal input ini dia bisa digital input ataupun analog input.
Jadi di dalam satu modul ini dia bisa dua posisi, bisa posisi analog atau posisi digital tergantung dari settingan. Nah, nanti ini modul ini akan dikoneksikan lagi ke automation servernya itu, AS. Dengan bantuan bisa lihat ya. Ini namanya terminal base. Terminal base fungsinya untuk meletakkan I/O modul. Pasang general. Tinggal plug and play. Ini terminalnya, terminal base-nya. Ini, nah dan ini modulnya. Jadi bisa dipasang. Nah, jadi pertama power supply 24 voltnya. Jadi si power supply ini bisa mendapatkan arus AC atau DC. 24 volt AC atau 24 volt DC. Terus ini automation servernya, AS. Nah, ini modulnya. Nanti jika ingin menambahkan digital input, digital output, tinggal diperpanjang aja, tinggal diekspansi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Silakan, Bapak-bapak yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa menggunakan raise hand-nya atau langsung open mic untuk bisa interaktif lah, agar kita tidak ngantuk juga. Silakan Pak. Monggo. Kalau belum ada, mungkin bisa dilanjut Pak Kutupat di slide-nya atau mungkin secara real. Silakan. Saya lanjut secara real. Nah, di sini dari wiringnya sendiri si Saitek, itu menggunakan 4 wire, 2 wire voltage, mungkin jelas ya, 2 wire voltage plus minus, inputnya 12 sampai 24 volt. Terus 2 wire lagi ini Modbus 485. Jadi ada 2 voltage, 2 lagi komunikasi 485. Nah, ini saya sambung karena kurang panjang kabelnya. Jadi saya sambung nanti masuk ke automation server. Nah, dari automation server sendiri ini nanti masuk ke COM. Maaf, saya coba zoom. Sini mungkin jelas ya, kurang cahaya. Nah, maaf. Nah, di sini ini ada COM A, COM B, ini buat RS485, dan ini buat lone wolf. Protokol lone wolf. Nah, terus di sini juga ada TCP, dan 2 TCP di bawah, Ethernet 1 sama Ethernet 2. Ini bisa menggunakan backnet IP. Nah, kalau yang RS485 ini bisa menggunakan backnet juga, protokol backnet, MSTP atau backnet RS485 atau Modbus RS485. Karena kita menggunakan COM A di posisi chrometernya atau wattmeternya di COM A, jadi kita hubungan ke COM A seperti Modbus biasa, A ke A atau plus ke plus, minus ke minus atau B ke B.
mungkin itu saja untuk wiring. Wiring sama seperti wiring Modbus biasa, plus ketemu plus, minus ke minus. Untuk selanjutnya kita coba masukin ke softwarenya ya. Saya coba share screen lagi. Terminal seal-nya atau ground-nya di Cytek-nya nggak ada ya? Di Cytek nggak ada Pak Ketua. Di Ya Cytek mungkin, nggak punya grounding. ya mungkin karena berbasis itu ya air ya, bukan electrical. Jadi Ya, jadi plus A sama B aja ya. ya, saya coba jawab dulu ya. Untuk wiring output flow meter ke Schneider bagaimana? Tadi udah dijawab ya. Untuk flow meternya tadi itu kita menggunakan 485 komunikasinya, protokolnya Modbus tadi. Ini siapa tadi yang tanya? Saya coba ulangin lagi ya. Mungkin baru masuk kali ya. Ya, nah untuk wiringnya karena kita ini menggunakan 12-24, saya kasih power supply terpisah. Terus modul atau komunikasi 485-nya masuk ke automation server seperti kita bikin apa ya? Seperti kita bikin Simor ya, punya Pak Ketua tuh. Jadi A ke A ya Pak Ketua ya. Plus ke plus gitu Pak ya Ketua. Yeah. Nah, sebenarnya sama, cuman perbedaannya automation server itu sendiri bisa menyimpan data. Bisa menyimpan data, terus dia bisa mengakomodasikan data tersebut menjadi UI atau user interface. Nah, nanti saya coba jelasin ke user interface-nya. Ini saya coba ke wiring hardwire-nya dulu ya. Saya share screen. Udah ke-share kali, Pak Tua? Oke, sudah. Oke, sudah tampil. Nah, di automation server sendiri atau AS itu dia bisa menampilkan gambar ya, bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan schedule, bisa ngatur schedule dan lain-lain yang dibutuhkan building automation system. Nah, dia juga punya komunikasi untuk IP atau untuk server. Nah, ya kita jadi bisa setting IP berdasarkan kebutuhan, IP, DTNS, gateway-nya berapa. Dia cuma punya 2 port. Port 1, maaf, ini port 1, port setting 1, sama port setting 2. Jadi ada 2 Ethernet yang bisa dipakai. 2 Ethernet gateway yang bisa dipakai. Nah, contoh, ini contoh grafik ya, contoh grafik dari water meter yang dibantu sama tim saya semalam dibikinkan. Nah, langsung ya. Jadi ketika ini kita kasih sini dia langsung pop up, kita bisa ngelihat flow rate, temperatur sama meter tergantung dari Modbus-nya sendiri itu mengeluarkan protokol apa. Nanti tinggal kita ambil. Coba saya mau tanya Pak Kuat dulu nih yang punya brand. Pak Kuat? Silakan Pak Buat. Ada? Mungkin bisa open mic. Silakan. Pak Kuat. Bukan Fuad ya, Fuad. Iya, Pak Fuad Rianto. Saya belum, ya? Mengecek nama sepertinya tidak ada. Ya? Ada itu. Silakan. Oh, ada ya. Silakan Pak. Waktu dulu ya tahun baru. Atau dari tim Cytek lainnya. Saya pengen tahu soalnya tadi di ininya sendiri itu saya apa aja modul atau parameter yang bisa diambil. Kalau standarisasi biasanya flow rate sama meter kubik. Meter kubik itu apa ya? Kubikasi yang bisa diambil. Mungkin belum ini ya, coba kita ini aja.
kita ulangi lagi dari awal. Nah, kalau untuk automation server sendiri itu kita menggunakan software namanya Building Operation, Eco Structure Building Operation, atau biasa dipanggil EBO. Itu Schneider, itu softwarenya Schneider sendiri, Eco Structure Building Operation. Nah ini Eco Structure Building Operation itu ada beberapa software, termasuk software buat license, software buat bikin grafik tadi, gambar, software buat update firmware, sama software buat workstation. Nah, workstation ini yang saya buka. Jadi workstation ini bisa bisa mengkonfigurasi semua pekerjaan untuk building automation system. Nah, kita coba mengkoneksikan building automation system ke flowmeternya. Karena di sini kita pakai Modbus, jadi kita aktifkan interface Modbus. Nah, di sini ada pilihan. Di sini ada pilihan kita mau pakai protokol Modbus, Smart Driver Interface, Web Service, Subnet, iNet, Infit, IoT. Nih Pak Ketua seneng nih kalau ada IoT-nya nih. Apa? MQTT? MQTT bisa. Terus buat lone wolf juga, terus network 8000 ini buat apa? Port meter kalau nggak salah. Zigbee juga bisa Pak. Jadi protokolnya ada di sini. Zigbee itu yang dipakai sama XB Pro ya. XB Pro kalau pernah pakai XB Pro kalau nggak salah. Nah, kalau Zigbee ini selain itu, kalau brandnya Schneider sendiri itu yang pakai Zigbee itu PowerTech. Mungkin ada pernah dengar PowerTech. Nah, PowerTech itu pakai Zigbee komunikasinya. Oke, saya lanjut ke Modbus. Kita cari Modbus Master karena dia buat ngambil data, collect data jadi master. Modbus Master 1. Nah, Modbus Master 1. Terus nanti ini kita setting properties. Nah, kita setting. Di sini ada settingnya. Mau pakai RTU, ASCII, terus baud rate-nya berapa, tergantung dari device-nya. Kalau water meter ini di 9600 infonya. Default-nya apa default-nya? Default-nya ada di ini, Pak Ketua. Default-nya ada di name tag-nya. Oh, ada di tabletnya ya? Nah, kelihatan nggak? Jelas nggak ya? Iya. Jadi baud rate-nya 9600, terus voltage input-nya 12 sampai 24. Takutnya beli terus lupa baud rate-nya berapa gitu loh. Ya, udah disimpan, kecuali di setting ulang ya. Kalau di setting ulang ya kita harus siap-siap mencari. Nah, kalau parity-nya non, terus stop bit-nya 1 atau auto juga nggak masalah. Dia bisa nyari sendiri. JBus-nya itu, JBus ini yang buat itu. Mungkin pernah dengar Modbus Plus ya? Modbus Plus ya? Nah, kalau Apa Modbus plus itu? jadi dia itu ada ini ya Pak Ketua. Ada tambahan itu buatan mana ya? Aku lupa. Jadi dia ada tambahan datanya yang nggak bisa dikonversi pakai Modbus biasa. Nah, terus port referensi. Nah, port referensi ini di automation server kan ada dua port, port A atau port B. RS485-nya ada dua. Ya. Nah, jadi ada dua RS485. Nah, nanti kita tinggal masukin aja mau pakai port A atau port B. Nah, server sistem serial port. Nah, di sini ada port A, ada port B. Berhubung tadi saya pakai port A, jadi ya kita klik di port A, select, oke. Oh, portnya udah dipakai. Maaf, coba saya hapus dulu ini.
RTU, referensinya di port A atau COM A. Udah di COM A. Oke. Nah, setelah ini kan kita bikin settingan untuk komunikasi awalnya ya, baud rate, parity, event, stop bit. Setelah ini kita setting untuk device-nya. Jadi kalau dalam satu DC chain itu terdapat 10 device yang akan kita koneksikan, berarti Modbus device-nya kita bikin 10, misalkan Modbus device 1 atau watt meter 1 gitu ya. Nanti keluar nih watt meter 1. Setelah watt meter 1, kita klik kanan lagi. Seperti biasa kita harus setting juga. Oh, ini data yang mau diambil ya? Iya, ini device address-nya. Device address-nya berarti device ID-nya si unit. Device ID-nya 1. Saya sih belum ketemu nih yang ini device ID-nya berapa. Soalnya kalau melihat di default-nya 1, cuman dari tadi nggak bisa connect-connect. Di Modbus pun nggak kebaca juga? Belum ini Pak Ketua. Soalnya ini kan udah masuk ke sistem tadi, jadi belum tarik pakai USB. Nah, kemungkinan ini connect. Habis itu udah, kan nggak connect berarti bukan 1 address-nya. Pak Arianto, default-nya watt meternya berapa ya? Di jalan kali Pak Arianto. Di Modbus-nya 01 itu dicek. Maaf, saya coba cek. ID Modbus-nya ID 1. Sudah saya masukin 1. Tapi tidak mau. Nah, oke, kita lanjut aja. Nggak apa-apa, nanti coba saya informasikan lagi. Nah, terus habis itu Modbus point. Modbus point ini ngambil ke register. Jadi masing-masing register. Mapping ulang lah, bahasanya mapping ulang, mengambil mapping ya. Seperti Pak Ketua kemarin nanya saya kan yang masalah mapping ulang atau enggak, yang EGX ya. Iya. Nah, ini kita mapping ulangnya. Nah, dari sini bisa juga kita lempar Modbus lagi atau kita pakai untuk grafiknya sendiri. Di sini di Modbus analog input, di Modbus mappingnya ini, itu ada Modbus analog input, Modbus analog output, Modbus digital input, digital output, multi-bit output, multi-bit input, multi-state input, multi-state output. Nah, kalau yang analog input ini dia buat ngambil value. Dari device ke sistem, ke EBO. Kalau yang output dari EBO buat ke device. Jadi read sama write. Kalau yang analog input ini read register value, kalau yang analog output itu write register value. Depannya biasanya 3000 import register atau holding register. Ini tergantung settingan juga. Terus Modbus digital input. Modbus digital input ini read bit. Jadi dia membaca nilai itu 1 atau 0. Biasanya ini buat digital input, digital output. Nah, terus yang digital outputnya dia akan mau write atau nulis perintahnya, perintah 1 atau perintah 0. Multi-bit ini dia menggunakan analog input, tapi di dalamnya ada bit. Mungkin yang pernah pakai remote I/O atau pernah pakai PLC, dia registernya
misalkan register 3.000, tapi di dalamnya bukan nilai, tapi di dalamnya dalam bentuk 1 0. Misalkan bit 10 1, terus misalkan bit 5 0. Nah, itu menggunakan multi bit. Multi state juga sama, dia buat ini juga, buat apa? Buat menggunakan nilai bit yang keluar dari value. Tergantung dari si penggunanya sendiri atau si device-nya sendiri. Kalau multi bit itu dia biasanya di ID 3000, multi state di ID 4000. Kita coba analog input ya, karena dia mau baca register. Mungkin apa itu? Meter cubic. Pak Ketupat, sekedar informasi itu katanya kalau mau lihat ID Modbus-nya nanti coba cek serial number water meternya. Oh baik, sedikit ya. Atau lihat serial number-nya. Oke, di sini ada serial number-nya. Maaf ya, tuh. Kita sambil belajar. Nih Pak yang punya Cytek, serial number-nya belakangnya 4726. Nggak fokus ya. Coba diulang. 4726 belakangnya. Ya, mungkin sambil mobile nanti di chat lagi di situ. Silakan dilanjut, Pak Ketupat. Coba saya message dulu. SN 4726. Baik. Oke, nah ini di situ udah silang nih. Silang ini artinya komunikasinya masih belum benar. Belum benar ini entah ada masalah sama komunikasinya, ada masalah sama kabelnya, atau settingannya masih belum benar. Di Modbus full aja dulu. Modbus full berarti kita harus siapin USB. Bentar Pak Tua. Saya lanjutin Ada yang dulu tanya, ya. itu loh, apakah flow meternya bisa di reset totalnya atau enggak? Kalau flow meter, kalau mau di reset total, sepengalaman saya, itu nggak bisa. Sepengalaman saya kalau mau di reset total nggak bisa. Karena dia harus ngikutin, apalagi terutama yang mekanik, dia harus ngikutin titik-titik terakhirnya dia. Misalkan di depannya udah 10.000 meter kubik, itu sebenarnya harus ngikut karena terkait sama kalibrasi nanti. Nanti di meternya misalkan udah 10.000, terus di Modbus-nya masih 7.000 meter kubik, kan nggak matching. Makanya dari mulai pertama sampai terakhir setahu saya water meter nggak boleh di reset. Oke, ya meskipun yang digital bisa. Sama aja ya. Yang ultrasonic setahu bisa. Cuman kebanyakan kalau yang ultrasonic kalau mau reset dibawa balik ke factory. Kalau yang analog ini semi digital ya. Semi digital ini nggak bisa di reset. Nah, nanti saya lanjut ya. Di meter, misalkan meter kubik ya. Meter kubik ini nanti kita setting lagi. Nah, setting lagi registernya. Misalkan registernya buat meter kubik ini misalkan berapa? 1 registernya. Nanti si meter kubik ini baca register 1. Nah, 1 itu kan kadang-kadang kan dari Modbus sendiri ada holding register atau holding register sama input register. Nah, disinilah buat holding register sama input registernya. Ada 03 sama 04. Kalau 03 berarti 30.001. Kalau dia pakai holding register 40.001. Ini tergantung dari device-nya sendiri. Register type. Register type, betul. Enggak, register type tadi apa saja pilihannya? Gimana, Pak? Register type tadi pilihannya apa saja? Ada 2. Kalau dia menggunakan input register, menggunakan analog input, itu dia ada 3. Mau pakai input register bukan atasnya. Oh, yang ini, yang type.
Nah, yang tab ini biasanya dia menggunakan bit dari data yang akan diambil. Mungkin kalau dia biasanya di atas 1 juta, saya sih biasanya kalau di atas 1 juta biasanya pakai 32 bit atau 64 bit. Tergantung registernya sendiri. Float itu pakai yang mana float? Coba bawa. Float ada nggak? Kalau float itu setauku 16 bit. 16 bit unsigned atau 16 bit signed. Float 32 tuh? Ya, atau pakai 32 real. 32 real ini biasanya sudah di atas 1 juta. 1 juta apa ya? 1 juta value ya. Biasanya pakai 32 bit. Tapi kalau buat yang masih kecil-kecil biasanya pakai 16 bit. Ini tergantung value dari ininya. Value dari apa? Value dari datanya. Mau berapa? Misalkan kalau cuman ngitungnya cuman sampai 1000-an, maksimum misalkan 9.900, mungkin bisa pakai 16. Tapi kalau udah 99.999.999.000 mungkin pakainya yang 32. Biasanya sih di address-nya, Modbus address-nya biasanya dikasih tahu mau pakai 32. Jadi ini sebenarnya penggunaan 32 bit itu bukan dihitung depannya, tapi belakang komanya juga. Kan kadang-kadang ada misalkan kayak meter kubik 1,732. Nah, 732-nya itu dihitungnya 1000. Jadi 1,732 itu udah dihitungnya itu 13.000. 1.300, maaf, 1.372. Coba saya baca chat dulu ya. Baik, di sela-sela ini ada pertanyaan Pak Ketupat. Dari Pak Ebu itu. Dari Pak Ebu nih, maaf pemula. Waduh, ini masih senior bukan pemula ini. Flowmeter ini ada software konfiguratornya tidak. Nah, kalau untuk Flowmeter ini sendiri kebanyakan dari si Sitech ya, setahu saya menggunakan Modbus Pull atau menggunakan Modbus Scan ya buat konfigurasinya. Karena dia untuk write itu bisa disetting di Modbus. Write-nya itu bisa setting buat ID, buat ID, buat rate, terus stop bit itu bisa disetting buat di write. Nah, terus kalau di read-nya ini, kalau yang ultrasonic itu ada temperatur. Kalau yang di analog, setahu saya nggak ada temperatur. Dan analog pun, seingat saya, flow ada nggak ya? Saya lupa sih, di analognya ada flow apa nggak? Flow rate ya, tapi kalau kubikasi ada. Memang dia khususnya untuk kubikasi. Terus, ini dari Pak Fahmi ya, maaf bertanya, modul Schneider bisa membaca watt meter output pulse atau HAT, terima kasih. Nah, kita pernah terakhir kita pakai Omega buat baca pulse di PT Mattel yang bikin boneka. Nah, itu terakhir itu kita baca watt meternya pakai pulse. Itu kita bisa, terus dia bisa outputin pulse atau input pulse. Jadi kalau watt meternya output pulse, berarti modulnya input pulse. Kita menggunakan digital input untuk pulse. HAT ini modul on the saucer biasanya pakai. Untuk Pak Fahmi, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Terus ini Pak Azula ya, mohon maaf kalau tidak bisa di-reset bagaimana cara saat tes alat ini akan ditanya sudah terhitung nanti saat pemasangan relnya gimana Pak? Oh, jadi gini, biasanya kalau di tenan ya, kebanyakan ini kan watt meter ini dipakai oleh tenan ya. Tenan itu mau pabrik atau kalau di pusat-pusat perbelanjaan itu biasanya mereka itu mencatat di nilai terakhir. Harusnya antara nilai terakhir pemakaian sama nilai Modbus harusnya sama. Kalau ada perbedaan, biasanya prinsipal dipanggil atau disuruh riset ulang lagi. Karena dari segi prinsipal atau segi
factory, mereka tidak memberikan software untuk riset. Jadi kalau untuk riset biasanya dibawa ke factory. Begitu Pak Azula. Berarti dibawa ke PT Saitek gitu ya? Iya, harus dibawa ke PT Saitek. Selebihnya biarkan PT Saitek yang ini, yang apa ya, yang merisetnya lagi. Terus ini dari Pak Hatmoko Tri Arianto. Waduh, sepuh ini. Senior ini bertanya, maaf mau nanya ini software Scanner berapa harga lisensinya Om? Ada yang free nggak buat coba-coba? Nah, kalau untuk harga license mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Pak Yudo ya. Pak Yudo juga ikut di sini. Kalau untuk harga Pak Yudo ikut, nanti ke Pak Yudo boleh, atau mungkin nanti saya kasih kesempatan Pak Yudo untuk sedikit menjelaskan, atau Pak Sani. Terus ada yang free nggak buat coba-coba? Ya secara universal nggak free. Yang free-nya ada, tapi yang free itu hanya digunakan oleh SI atau sistem integrator. Nah, mungkin kalau hanya untuk mencoba-coba, mungkin bisa kontak kita sebagai sistem integrator untuk minta license-nya. Ya, kalau mungkin mintanya ke saya kalau lagi kayak ini ya mungkin saya bisa bantu. Cuman license-nya itu kita dikasih cuman per 3 bulan. Kita 3 bulan update, 3 bulan update. Mungkin gitu Pak Moko. Kalau untuk harga license ya nanti coba saya kasih ini ke Pak Yudo lah. Terus ini siapa nih Pak? 3 bulan Mahfud masih Arif, ngumpul ya. itu 3 bulan. Iya, saya aja ini kayaknya udah mau habis ini. Terus Pak Arif ya, Pak Arif dari Indofood ya kali ya. Apakah ini softwarenya gratis? Nah, sama kayak pertanyaan Pak Hatmoko. Secara bisnis nggak gratis, cuman kita sistem integrator punya license-nya sendiri, itu kita update per 3 bulan. Terus dari Pak Kuat ya, ada temperaturnya. Oh, berarti yang versi analog punya temperatur. Terus ID Modbus-nya 26, oh ngambil di belakang. Baik Pak. Ya, Pak Ketupat bisa kembali ke ini dulu. Baik, konfigurasinya dengan sambil, ID Modbus yang sudah ada supaya bisa terlihat nanti secara real. Siap. Saya coba ke 26 ya. Terus ID-nya 26. Ini silangnya di atas. Silang di atas berarti masih ada trouble sama konfigurasi. Pak Kuat, di ininya sih nggak dijelasin tadi di modulnya Pak Kuat. Untuk parity-nya apa ya? Non, odd, atau even? Kita coba satu-satu aja nih. Topiknya 1. Dijawab non tuh. Oh, non. Oke, terima kasih. Kok masih event? Non. Telat ya? Baterainya 9600 sudah default, parity-nya non, stop bit-nya 1. Mungkin Pak Kuat sebelum ini dikirim, ini kan punya customer Pak Kuat, mungkin ada yang ini kali ya, yang udah merubah, atau tim engineering Pak Kuat udah ada yang merubah belum? Soalnya di 9600 nggak mau connect ya. Coba-coba aja Pak Ketupat. Coba-coba berhadiah. Coba-coba berhadiah. Tunggu Pak Kuat aja, sebalik saya sambil jawab pertanyaan dari teman-teman yang tanya ya. Iya. Terus tadi sampai mana ya? Sampai software gratis. Terus nih saya jawab dulu dari Pak Moko ya. Kalau di PTAM dicatat standar meter namanya, jadi mau mulai dari beberapa pun nggak masalah karena ditagihkan, diperhitungkan dari posisi terakhir sampai target. Ya, betul Pak. Jadi tenan yang pakai itu di terakhir, misalkan di terakhirnya 10 meter kubik, ya udah berarti dari 10 meter kubik selanjutnya itu tenan yang baru yang menggunakan.
Terus dari Cak Ebu, modbusnya 26 berarti menggunakan beberapa buah harus pakai 4728, 47. Oh ya, betul. Siap Pak Ebu, kita nanti coba naik atau nurunkan ID-nya. Di set ID yang tidak bisa. Beda atau berbeda software. Oke, saya jawab dari Mas Anggara ya. Ini antara software ini sama SCADA sebenarnya beda peruntukan. Kalau untuk SCADA itu dia lebih ke proses. Kalau softwarenya building automation itu lebih ke sistem gedung. Jadi prosesnya beda. Yang satunya SCADA biasanya buat proses permesinan, yang building automation system itu buat proses gedung. Jadi dari posisi ininya berbeda, tapi secara penggunaan SCADA bisa connect ke building automation system dan building automation system bisa connect ke SCADA. Jadi sebenarnya saling integrasi. Baik, mungkin saya lanjut dulu ya. Bapak-bapak yang hadir bisa bertanya langsung, silakan open mic. Kita mengalir aja, interaktif, supaya nggak ngantuk dan lebih hidup kegiatannya. Silakan. Jika ada, silakan langsung open mic aja bagi yang bertanya seputaran software yang ada dari Schneider ini. Kemudian terkait dengan flow meternya. Silakan Bapak-bapak yang mau bertanya biar lebih interaktif. Saya sarankan coba di tes Modbus Pool aja, Kak Dwi. Baik, sebentar. Kita coba pakai Modbus Pool. Bentar ya. Ya. Pak Tri mungkin juga bisa open mic kalau ada sesuatu yang bisa di-share dari pengalaman dan hal terkait yang ada di topik kita pada siang hari ini. Silakan Pak Tri. Ya. Sambil dioprek tuh. Di sini juga mungkin ini ya, Pak Tri monggo dipersilakan. Terus mungkin setelah Pak Tri nanti ada mungkin dari beberapa timnya PMM juga, mana tahu ingin menjelaskan sesuatu. Monggo Pak Tri, dipersilakan. Dari tim PMM mungkin atas nama siapa Pak Ketua? Mungkin Pak Yudo ingin menambahkan? Pak Yudo mungkin bisa open mic, bisa memberi pencerahan ke teman-teman Bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Silakan Pak. Lanjut Pak, sepertinya Pak Yudo sudah menjelaskan segalanya. Mungkin nanti ada waktu sesi lain ya, kita jelasin yang lebih lengkap dan detail dengan terkait dengan produk ini dari Schneider. Gitu Pak. Baik, baik. Silakan Bapak-bapak yang lain sambil dioprek dulu water meternya. Mungkin ada tanggapan, sesi sharing pengalaman, kemudian pertanyaan terkait dua hal dari dua perusahaan yang berbeda ya. Silakan. Saya perkenalkan Pak, di sini juga ada dari tim Schneider Pak, dari tim support engineer dan salesnya, dengan salesnya Pak Sani. Kebetulan beliau yang mengcover produk ini, solusinya, dan Pak Bayu dari Schneider juga sebagai expertnya, engineer yang sudah bertahun-tahun di Schneider mengcover produk ini. Mungkin Pak Bayu, Pak Sani mau ada masukan Pak? Terima kasih. Termasuk terkait menjawab tadi Pak, harga lisensinya Pak, ada yang tanya Pak. Silakan Pak Sani untuk open mic sama Pak siapa lagi tadi, salah satu engineer-nya. Pak Bayu. Pak Bayu, silakan Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Silatnas ya kesempatannya. Saya Sani dari Schneider untuk lebih ke sales-nya, dan ada Pak Bayu di technical-nya untuk bahas mengenai license-nya. Jadi license yang tadi di share sama Pak Yunto ini memang
teman-teman bisa gunakan nanti silakan di-share aja dengan demonya ya Pak Yunto ya, supaya teman-teman bisa pakai. Tapi mungkin nanti selain harus diperhatikan, selain di software, ada juga device-nya yang tadi Pak Yunto sampaikan di depan itu, yang warna hitam-hitam itu, yang modular itu. Jadi kalau untuk bermain, untuk ngoprek-ngoprek mungkin perlu 2 poin itu. Kalau software rasanya kita bisa pakai yang demo, cuman sorry to say kalau untuk device kayaknya kita perlu harus ada komersialnya, seperti itu. Nah, untuk license itu tergantung, nanti perhitungannya tergantung jumlah head ASP yang tadi hardware tersebut ada berapa banyak di site nantinya. Nah, nanti detailnya mungkin nggak bisa terlalu detail di sini ya, karena memang kan ini eventnya hanya untuk melihat integrasi ini. Mungkin nanti kalau kita bisa atur ya Pak Yudo, Pak Yunto ya, untuk bisa lebih detail sistem kita ya, biar Pak Bayu juga bisa menjelaskan lebih detail. Kita feel free nanti. Ini saya izin dengerin dulu di sisi ini, ke depan nanti kalau ada kira-kira update yang bisa saya sampaikan, saya pasti ikutan join. Untuk license-nya mungkin kalau kita bisa cukup tinggi, kita punya license karena kita bisa sampai 10 device, itu sekitar 80 sampai 90 juta. Itu ya Pak ya. Baik. Dan mungkin Jakarta nanti Pak Sani lebih bisa interaktif ya di stand untuk fasilitas pameran Schneider, dan juga di paparan nanti yang disediakan kalau di acara Silanasnya nanti. Baik. Betul. Oke, di copy Pak. Thank you semua. Terima kasih Pak Sani. Ya, mungkin yang lain langsung mau bertanya interaktif sambil dioprek sama Pak Yunto untuk watermeternya. Silakan. Kita lebih mengalir aja lah. Pakai air dong, Pak Sekretaris. Ya, betul. Oh, ini ada chat Pak Ketupat. Modbus ID meter airnya coba 2 digit atau 3 digit akhir dari serial number di nameplate-nya. Oh, udah nggak mau. Jadi sudah coba. Oh, mungkin ada kendala di baud rate-nya ya. Kan maksimal ini kita kan di 200 ya, 255 kan ID-nya. Sedangkan yang di sini depannya 726, nggak mungkin. Berarti hanya 2 digit ya yang mungkin. Iya. Baik. Berarti sisa baud rate-nya ini tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebak berhadiah. Silakan Bapak-bapak yang lain yang mau bertanya terkait 2 hal ini, dan 2 hal ini juga nanti akan tampil bagi Bapak-bapak yang sudah membooking seat acara Silanas nanti. 2 hal ini akan kita dapatkan kembali nanti di Silanas 3 Jakarta, dan bagi Bapak-bapak yang belum booking seat, Pak Ketua, kita masih punya early bird untuk bulan ini atau sudah berakhir? Iya, early bird terakhir tanggal 30 ya. Silakan untuk HTM Silanas. Early bird di harga 350 sampai berlaku di bulan April. Setelah bulan April naik di harga normal di harga 390 gitu. Baik, terima kasih informasinya Pak Ketua. Dan bukan hanya 2 perusahaan ini aja ya yang jadi sponsorship Silanas 3 nanti, ada beberapa lagi, dan pasca Lebaran nanti kita ada salah satu sponsorship juga yang akan menampilkan produknya. Terus dinantikan link untuk Prasilanasnya lagi. Tapi semua akan kita simak dan kita dapatkan informasi yang lebih detailnya langsung ke salesnya maupun engineer-nya pada saat di Silanas 3 nanti di Jakarta. Silakan Bapak-bapak yang mau bertanya terkait 2 hal yang kita tampilkan hari ini. Pak Tri bisa open mic, mungkin ada hal yang bisa disampaikan. Saya nyimak aja deh. Menarik ini Pak Ketupat sama teman-temannya. Ini real yang ada di lapangan ya. Biasanya ada kebutuhan untuk billing, terutama nanti mungkin dijadiin satu antara billingnya air, kemudian listrik sama gas. Itu menarik ini. Saya sementara ngikut dulu deh. Menarik, nanti banyak yang ilmu yang didapat. Baik, Pak Tri. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman Bapak-bapak yang lain yang mau bertanya. Kita ada Pak Darwis juga dari Politeknik Medan ya, kalau saya nggak salah. Pak Darwis.
Kemudian ada Mas Haris ini dari Axial Lab. Ini delegasi mungkin ya. Mas Haris dari Axial Lab. Ini yang punya Axial Lab ini jangan-jangan pakai Bosnya nggak nama masuk ini. lah bosnya. Iya, bosnya lagi jalan-jalan ke Jogja tuh kayaknya tuh. Oke, saya coba jawab ini nih dari siapa nih, Mas Anggi ya, atau siapa nih? Saya nggak bisa baca ini ID-nya sih. Itu kalau license software bus itu dihitung per apa Pak? Kalau kalau SCADA Schneider dulu pernah tanya harganya per tag kalau nggak salah. Nah, tadi Pak Sandi juga sempat jelasin itu nanti kita per device. Jadi per device itu hitungan kita per automation server atau per device-nya. Jadi misalkan gini, dalam satu project ya, dalam satu project itu misalkan terdapat automation server yang bisa dilihat di gambar itu misalkan ada 10. Nah, jadi hitungnya itu 10 unit itu gitu loh. Cuman misalkan di Eco Structure Building Automation atau EBO juga dia bisa tarik data Modbus langsung via TCP. Nah, itu kalau misalkan di bawahnya Modbus TCP-nya itu misalkan ada 3, itu hitungnya 3 untuk 3 license. Nah, dalam satu license itu ada yang isi 10, 50, mungkin Pak Sandi nanti bisa jelasin, saya lupa juga, 10, 50, sampai 100, ada juga yang sampai 1000. Nah, jadi nanti harganya itu, saya sih kalau harga saya nggak tahu, cuman kurang lebih hitungan harganya itu adalah per device-nya. Jadi kalau misalkan ada 10 automation server, hitungnya 10, berarti satu license. Kurang lebih begitu, Pak. Siapa tadi? Pak Anggi ya. Terus Mas Agus ya. Kalau yang lain ada pertanyaan, diketik boleh, langsung open mic juga boleh. Mas Agus, apakah ada software simulasinya minta rekamannya ya? Nah, kalau untuk software simulasi, kita biasanya langsung ke software. Simulasinya, kalau untuk Modbus sendiri, dari sepengalaman kita bisa langsung tarik Modbus TCP. Tapi kalau untuk ke device-nya Schneider sendiri ya harus beli. Tapi kalau untuk software ini bisa langsung tarik kok, bisa tarik Modbus TCP. Nah, kalau untuk software nanti coba saya rangkumkan ke dalam satu drive ya. Ke dalam satu drive nanti tak share ke Pak Fuad atau ke Pak Adrin biar bisa di-share itunya datanya. Terus softwarenya tadi harus ada modulnya katanya Pak Sani ya tadi ya. Iya, betul, ada yang ada modulnya. Cuman kalau untuk tarik data, misalkan data Modbus bisa langsung Pak Ketua. Jadi nggak usah pakai modul juga. Bisa? Iya. Nah, itu jadi nanti tergantung kebutuhannya lah. Tapi kalau mau misalkan kayak digital input, digital output, analog input, analog output ya harus pakai modul. Oke, siap. Tapi jadi kalau cuma untuk tarik ya. Iya, kalau cuma untuk tarik data Modbus sendiri sih bisa dipakai. Oke. Terus water meter Modbusnya sudah build langsung di water meter apa kayak milik Etron. Oh, merek Etron yang Sibel ya. Nah, kalau untuk water meter ini seharusnya sih Pak Kuat nih yang jelas. Pak Kuat dari tadi nggak open mic. Lagi model mungkin Pak Kuatnya. Iya. Kalau nggak salah ada Mas Ari juga ya. Jadi Pak Kuat sama Mas Ari itu sama-sama dari Saitek. Coba saya lanjut ya. Coba saya ini ya, mungkin kalau dari Saiteknya sendiri saya ada salah menginformasikan ya, mohon diperbaiki. Kalau yang Etron itu setahu saya Saitek juga punya. Saitek ini punya yang Sibel, yang tipe Sibel. Udah diambil ya yang Sibel saya ya. Nah, itu punya Saitek tuh ada yang Sibel, jadi bisa bisa dicaplok atau ditaruh di meter existing. Kayak punyanya Etron kan ditaruh di modul existing. Nah, juga ada. Dan bisa keluar, ada yang keluar pas, ada yang keluar Modbus. Ada, kalau untuk water meternya Saitek juga ada. Lagi dicoba untuk gimana Modbus poolnya? Masih error juga di ininya. Saya rasa kayaknya pernah di setting sama
ini kemarin, mungkin engineer-nya Saitek ada yang tinggal, jadi ininya nggak dapat. Ini sih udah benar semua, tapi masih tolak. Mungkin itu aja desain highway-nya di 9.600. software-nya tadi, Pak Dwi. Bang Yonto. Gimana? Ya, Mas Heru. Itu kan Nah, ini engineer-nya nih, engineer Iya. Saitek nih. Oke. Mas Yonto itu kan serial number-nya yang di nameplate-nya berapa itu Mas Yonto? Bisa disebutin nggak? Saya share ya, Bang. Belakangnya itu 4726 2021 09 4726. 4726. Kalau ID-nya 26 udah dicoba? ID 14-nya 26 udah coba? Udah. Nih, kita sama-sama. Ini dulu 26 Coba ya. di 26 di convert ke, kan itu ke bilangan heksa ya, di convert ke bilangan desimal udah belum? Oh, itu hexa ya? Iya, heksa itu. Heksa. Bukan desimal. Oke. 26 ke heksanya berapa ya? Oh, ini saya lagi coba tuh. Kenapa jadi nge-lag? Dua 38 desimalnya. Oh, iya. Oke, F8 ya. 38 ya. Quantity-nya 2 ya, nggak bisa 10 Mas Yonto. Quantity-nya 2. Quantity ini 2. Iya, nggak boleh 10. Kalau 10 nggak bisa. Maksimal 2 ya. Iya. Holding 10 nggak register bisa. apa input register itu? RTO. Holding register itu harus holding register. 04. Holding, Pak Yunto. Holding register nggak bisa. Input register nggak bisa. Masih Start address. RTO. Coba ya, saya cek ya. Nah, Pelan-pelan lihat. Mas Yonto. baud rate-nya 9.600, betul? Betul. Responnya 500 saja Mas Yonto. Respon timeout-nya. Sorry, itu Betul. debitnya. Betul. Timeout-nya 200, Betul. betul ya? Betul. Nah, terus di sini ada dua kabel nih, ada kabel biru sama kabel kuning. Oke. Nah, kabel birunya itu A apa B? Kuning Atau plus? tadi apa tadi? Biru sama apa? Biru sama kuning. Biru. Ini sekarang lagi apa nih posisinya? Plusnya Lagi apa? pakai Modbus full. Kuning ke A, biru ke B. Aku ngelihat dari datasheet-nya begitu. Betul. Betul ya? Berarti udah betul. Betul. Berarti coba ID-nya tadi coba 26 deh. Karena saya waktu itu teskom di Urban di Signature itu ID-nya ada yang belakangnya itu desimal, ada yang heksadesimal gitu. Coba 26 lagi dibalikin deh, select ID-nya 26 deh. Si RTO. Startnya dari itu ya, dari 0 lah itu ya. Oh nggak bisa ya, aneh juga ya. Coba baud rate-nya masih 12 volt. Mas Yonto nggak punya program ini ya dari pabrik ya? Enggak punya program dari pabrik. Oh, belum punya saya program dari belum saya kasih ya. Iya, tuh kan punya program dari pabriknya kalau saya tag. Iya, kita bisa ngubah baud rate-nya, bisa ngubah ID Modbus-nya gitu. Oh, saya Jadi belum dapat. gampang. Coba ID-nya 0 supaya broadcast biasanya. Nih, Pak Panitia lagi nih. Ini coba address-nya 1, 2 ya, 02 itu ya. 0 Nah, enggak ada tanah. 1 sama 2 coba deh, Mas. Ini Mas, address nih Mas. 1 Iya. 4002 ya. Iya, coba tadi Ini tetap saya pakai coba 26 dulu baru 38 ya. Masih RTO. Time out ya. Atau PLC Itu- base-nya B1 gitu. Sekarang kan base 0. PLC base-nya base 1. Nah, Mas Yonto punya Mosken nggak? Nggak punya. Punya Nggak punya ya? Modbus full. Itu Coba tinggal Kang Ali udah balik ke ini tuh. Udah balik ke Bandung. Udah kembali ke sarang. coba lagi 38. 38. PLC base-nya tetap base 0 atau base 1?
si base. Mau dicoba? Oke, coba ya. Oke dulu. Loh. Oh ini kok Mas Yunto pakai modul ya? Enggak, ini aku pakai konverter USB ke 485. Oh siar ya, saya ngetes nggak pernah gagal deh. Itunya supply-nya sudah dapat supply-nya belum itu, Darwi? Supply-nya kalau kasih 24 aman nggak? Aman. Saya ngetes meteran air Cytec 1000-an nggak pernah gagal ya. Nah, saya kasih 24. Iya, yang ngaruh sih Mas Yunto, saya pakai tegangan baterai kotak aja 5 volt aja saya bisa ngetes. Tuh. Ada program bawaan pabriknya biasanya punya scannernya. Enggak, sebenarnya pakai Moscan, Modbus full itu nggak masalah ya. Saya pakai Modbus full, pakai CP tool, pakai Square D itu nggak masalah juga sih. Scanner ID sama baterai. Iya. Mau saya kirimin itu, mau kirimin Mas Yunto, saya kirimin software bawaannya Cytec, mau? Boleh deh, biar kita operate bareng-bareng semua nih. Iya, sorry ya, saya baru masuk nih, baru join nih. Saya WA ya, Bang Yunto ya. Boleh. WA saya aja. Mungkin sambil nunggu Pak Yunto bisa lanjut di software Schneider-nya tadi. Oke, saya lanjut ke software Schneider-nya ya. Saya share screen dulu, maaf. Bentar. Ini udah share screen belum ya? Belum. Belum ya? Bentar Pak Modbus. Bentar ya, saya coba share. Kok saya nggak bisa share screen ya, Pak Ketua? Ya? Kok saya nggak bisa share screen, Pak Ketua? Masya Allah, bisa sebentar. Coba. Oh, ada. Bisa. Oke. Nah, saya lanjut di ini ya, di Modbusnya ya. Nah, tadi sampai di posisi meternya. Nah, nanti di meternya ini kita menginputkan register number-nya. Misalnya registernya 1, depannya 03. Berarti input register dengan registernya berarti 30.001. Kalau 4 berarti 40.001. Banjir. Gara-gara satu malam. Gara-gara apa? Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Nah, nanti misalkan setelah ini di meter kubik ya, meter 3. Meter kubik ini misalkan buat meter kubik. Nah, mungkin buat temperaturnya lagi, nanti kita bikin baru lagi. New, Modbus point, input value, analog input value. Misalkan analog input value-nya ini buat temperatur. Temperatur. Nah, nanti di sini buat berarti yang meter kubik, terus buat temperatur. Terus kita misalkan bikin lagi Modbus point, input. Nah, Modbus analog inputnya, misalkan tadi ini flow ya. Flow, water flow ya. Nah, nanti ID, misalkan ID 1 itu buat meter kubik, terus mungkin ID 2 4.000 ya, karena di sini 4.000, misalnya 4.002 itu buat temperatur, mungkin 4.003 buat water flow. Nah, nanti dari sini, dari 3 ini kan ID-nya udah kita
udah kita konfigurasi. Setelah itu ini namanya grafik ya Om ya, grafik. Nah, dari grafik ini kita bisa ngelihat kondisi UI-nya ya, user interface-nya ya. User interface-nya. Desainnya gimana, Bapak? Oke, untuk desain ya. Aku masuk ke konfigurasi dulu ya, habis ini baru desain ya. Saya coba. Iya. Nah, untuk desain, untuk konfigurasi nanti ini namanya di binding. Di binding itu ditarik datanya, dimasukin ke UI-nya atau GUI. Nah, nanti edit binding, di edit binding, klik. Nah, di sini ada status pompa value. Terus kalau status pompa ini di sini dibikin sama tim engineering saya, tim engineeringnya PMM. Itu status pompa itu artinya pompanya running atau enggak. Nah, status pompa value itu misalkan kalau pakai VSD speednya lagi berapa atau berapa hash. Terus TR pump ini trip. Kalau pompanya lagi trip. Nah, terus ini water meter underscore flow. Nah, nanti nilai flow meter tadi masuknya ke flow. Terus meter kubiknya masuknya ke meter kubik. Water temperature masuknya ke temperatur. Nah, namanya di binding. Istilahnya kalau di building automation itu di binding. Oke, saya coba ke water flow ya. Water flow berarti di sini saya cari punyanya Cytek. Server. Tadi saya bikin Cytek ya. Nah, di sini kan ada di sebelah kanan, tampilan sebelah kanan tuh ada meter kubik, temperatur sama water flow. Nah, meter kubiknya ini value-nya kita tarik, drag aja, drag. Tuh, udah pindah ke water flow. Salah ya, sorry. Meter kubik berarti value-nya ke meter sini. Nah, terus yang temperatur, value-nya di temperatur, nomor 3. Oke. Sedangkan water flow, ini tinggal tarik aja value-nya, di drag ke sebelahnya ke water meter. Nah, nanti di-save. Nah, gimana ngelihatnya? Nanti di sini. Nah, kalau tandanya silang, artinya datanya nggak ada. Berarti si water meternya atau modbus water meternya belum connect. Ya, karena memang belum connect. Mungkin ada pertanyaan untuk terkait komunikasi atau konfigurasi. Nanti habis ini saya coba masuk ke setting, bukan setting ya, pembuatan UI ya, user interface ya. Silakan Bapak-Bapak, mungkin ada terlintas apa yang perlu ditanyakan mengenai proses konfigurasi yang ada di software busnya sendiri, maupun mungkin sembari kita nunggu kiriman software dari Cytek-nya ya, kita upayakan ini paling tidak bisa terbaca ya hasil kegiatan hari ini untuk memastikan dan paling tidak kita tidak penasaran. Oke, silakan Bapak-Bapak, ada yang mau bertanya? Mungkin dari Kang Ali ada sesuatu hal yang berkaitan dengan industri terkait dengan water flow maupun apa aja yang bisa bermanfaat, mungkin di-share terkait dua hal ini. Silakan. Ini kalau lihat dari, karena saya masuknya pertengahan dan ini bingung juga, mungkin bisa di-share juga ke Om Dwi untuk skema atau layoutnya yang sebagai bayangan ya, biar Om Dwi juga fokus ke program. Itu artinya ini kan building management tuh hubungan dengan metering kan ya, atau bagaimana? Atau bisa berhubungan dengan, kan selain ini kan metering dengan water ya untuk saat ini. Untuk water, nah artinya bisa juga dong untuk metering yang lain seperti power meter atau misalkan gas meter, itu kan bisa diarahkan ke sana kan? Bisa. Nah artinya bisa di-share lagi nggak? Bisa di screen
share tentang PowerPoint-nya sendiri terkait dengan konsep yang dibangun. Artinya karena begini, yang disebut dengan building management kan hampir sama, apakah hampir sama dengan DCS atau SCADA atau bagaimana? Gitu Om Dwi. Ya, begitu. Oke, baik Kang Ali. Kalau untuk ini karena hari ini saya lebih ke metering ya, jadi saya lebih bikin PowerPoint-nya ke metering. Mungkin saya coba share yang tadi ya. Nah, saya lebih ke metering yang akan dikoneksikan ke automation server. Mungkin udah share belum ya? Sudah. Sebari saya lagi install programnya sebentar. Nah, gitu, Kang Ali. Artinya kan untuk automation server sini, apakah sifatnya sama dengan PLC yang secara saya sebagai orang awam tuh, apakah seperti sama dengan PLC atau emang khusus untuk building management ini? Secara universal sama sebenarnya kayak PLC, cuman secara khusus memang dia lebih dikhususkan untuk ke building automation. Jadi building automation itu dia bukan cuma buat tarik metering, dia juga bisa kontrol. Makanya di automation server ini dia punya I/O modul. Jadi dia punya digital input, digital output, analog input, analog output, sama universal input. Oke, artinya berarti kalau hampir sama. Contoh misalkan itu kan tadi ada softwarenya building management ya. Nah, artinya apakah satu paket dengan automation server ini atau bisa diganti dengan PLC yang biasa? Nah, kalau secara ini dia satu paket antara software sama automation servernya, satu paket. Jadi ya software sama sama controllernya lah ya bahasanya. Jadi antara software sama controllernya satu paket. Cuman kalau mau dikomunikasikan lagi ke PLC, nah dia harus di bawah automation server ini. Jadi di bawah automation server ini dia bisa dalam bentuk RF485, protokolnya Modbus atau Bagnet SNMP. Terus dia bisa juga Modbus IP atau Modbus RTU. Ya, artinya gini. Anggaplah ini sudah berjalan ya, Baik. Tahu-tahu selama berjalan, kemudian nama elektronik ya, alat elektronik, atau misalnya servernya drop error dan cek ke agentnya inden. Otomatis kan kalau mengandalkan ini satu inden, otomatis